Gini, kalau memang anggaplah ini semua tadi kita tolak, anggaplah ini semua tadi kita tolak. Mantap. Misal, apakah Anda kemudian berani mengatakan, ya ulama yang kita sebut tadi, beliau semua salah berjamaah? Itu cacat logika, Ustaz. Nah. Silakan. Ustaz Nova ya. Silakan, Gus. Artinya, ulama-ulama ini, Zat, beliau tidak mungkin ngarang. Konsekuensi ketika kita menyalahkan, apalagi menuduh kafir, apalagi menuduh kuburiyun, antum akan menyematkan gelar itu ke beliau-beliau tadi. Oke. Apakah Anda berani mengatakan itu? Oke. Anggaplah riwayat ini bermasalah. Kemudian para ulama tadi tidak memberikan taklid, tidak mengomentari. Ini bermasalah, tapi saya bawakan aja lah. Berarti ulama-ulama tadi Anda tuduh khianat berjamaah. Ini kan konsekuensi kedua. Kalau ini memang sahih, kalau memang Anda katakan ini salah, berarti beliau-beliau salah berjamaah. Kan konsekuensi bisa begitu. Kalau memang ini riwayat bermasalah, tapi beliau-beliau berani menyampaikan, berarti beliau-beliau khianat ilmiah. Kan begitu? Ya. Yang ketiga yang lebih ekstrim, kalau Anda dengan serta-merta menstempeli, mohon maaf, ini serius, orang-orang yang ziarah, yang tabaruk kemudian sebagai kuburiyun, ini sering. Ini teman-teman antum banyak, teman-teman Anda banyak yang melakukan itu. Dikit kuburiyun, ahli bid'ah, ahli syubhat. Ini bukan sesuatu yang remeh, Ustaz. Kalau Anda menyematkan itu kepada teman-teman yang bertabaruk, berarti Anda menyematkan gelar kuburiyun kepada beliau-beliau semua. Atau itulah yang beliau-beliau pahami tentang tabaruk, meskipun tidak sesuai dengan apa yang antum pahami. Nanti tolong dijawab. Antum tambahkan. Oke, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam salah satu firman-Nya, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adha'u bihi walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Dan apabila kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkan, dan kalau mereka menyerahkannya kepada rasul dan ulil amri di antara mereka. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk menyerahkan dan menanyakan kepada para ulama mengenai perkara agama kita. Sebagaimana tadi kembali lagi yang disampaikan Gus Ajil, apakah semua ulama ini bersepakat untuk melakukan kesalahan? Ya, bisa jadi Anda yang belum tahu dalilnya, ya, bukan ulama yang tidak mengerti dalilnya. Beliau baca ayatnya Ya. sempurna. Itu kan lanjutannya. Ya. Ayatnya nggak sempurna, harusnya dilanjutkan. Oke. Kembali lagi, selanjutnya adalah artinya di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengembalikan kepada para ulama, ya, dan juga ungkapan usuliyun, ya, banyak itu di atas Tasniful Masami', kitab usul-usul yang lain, Rawdatun Nadhir dan segala macam, ya. Qaulul mujtahid, ya, lil 'ami kad-dalili, ya, minal kitabi was sunnah lil mujtahid, ya, perkataan fatwa seorang mujtahid itu layaknya seperti halnya nas Al-Quran dan sunnah bagi seorang mujtahid. Maka saya sudah sampaikan para mujtahid ini yang dimana mereka membolehkan dan mengatakan tidak boleh, tidak mengapa untuk bertabaruk dengan kuburan. Kembali lagi saya mau menanggapi bahwasannya Imam Az-Zahabi di dalam kitab Mu'jamus Syuyukh, ya, Mu'jamus Syuyukh, di jilid 1 dari halaman 73 sampai 74, beliau membawakan riwayat dengan sanadnya An-Nafi' an Ibnu Umar annahu kana yakrahu massa qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar memakruhkan untuk menyentuh kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, "Qultu kariha dzalika li annahu ra'ahu isa'ata adab. Wa qad su'ila Ahmad bin Hanbal massil qabrin nabawi wa taqbilihi falam yara bidzalika ba'san." Rawahu anhu waladuhu Abdullah bin Ahmad. Ia berkata, menanggapi riwayat Ibnu Umar memakruhkan menyentuh kubur Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan memakruhkannya karena melihat itu sebagai bentuk isa'atu adab, bukan sebagai hal yang terlarang atau suatu hal yang sifatnya itu bisa membawa kepada kesyirikan, ya. Lalu beliau mengatakan waqad su'ila Ahmad bin Hanbal an masil qabrin nabawi wa takbilihi falam yara bidzalika ba'san rawahu anhu waladuhu Abdullah bin Ahmad. Dan beliau berdalil dengan Imam Ahmad. Anda lalu melarang kita untuk berdalil dengan Imam Ahmad. Sekelas Imam Zahabi pun juga berdalil beristidlal dengan ucapan Imam Ahmad bin Hanbal. Hah? Lalu bagaimana? Ya. Kemudian terkait masalah tabarruk dini, ada sebuah kaidah. Barang siapa yang melakukan tabarruk atas nama agama atau tabarruk dini, sementara tidak didukung dalil, maka dia melakukan perbuatan bid'ah. Kita ulangi. Barang siapa yang melakukan tabarruk dini, tabarruk atas nama agama, namun tidak didukung oleh dalil, berarti dia telah melakukan perbuatan bid'ah. Contohnya apa? Contoh, ada orang yang berdoa di kuburan. Setiap kali dia berdoa, yang dicari kuburan. Kau mau ke kuburan mau ngapain? Saya punya hajat, mau tes CPNS. Saya mau berdoa di kuburan. Betul, dia tidak minta kepada ahli kubur, dia mintanya kepada Allah. Dan yang dipanggil Allah, Rabbana, Rabbana, Rabbi, Rabbi, ya Allah, berikanlah aku rizki, berikanlah aku kelancaran dalam berkarir, dan seterusnya. Yang dia minta Allah. Tapi dia meyakini, kalau doa ini saya baca di kuburan, akan lebih cepat mustajabnya. Sehingga dia ngalap berkah agar doanya mustajab di tempat yang diyakini itu sebagai tempat mustajab, padahal tidak ada dalil. Apa hukumnya? Dia telah melakukan perbuatan bid'ah. Baik, berdoa di kuburan itu ada 4 macam, ya. Yang pertama, mendoakan jenazah sebagai bentuk amalan yang kita lakukan ketika ziarah kubur. Bagian ini yang disyariatkan. Sebagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada
Aisyah radhiyallahu anha ketika ziarah kubur, bacalah assalamualaikum ya ahla diyari qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lalahiqun nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Maka ini mendoakan kebaikan untuk penghuni kubur. Yang kedua, datang ke kuburan namun tujuannya untuk kepentingan pribadi, bukan mendoakan penghuni kubur. Sehingga dia datang dengan membawa hajat. Kalau dia nggak punya kepentingan pribadi, dia nggak datang ke kuburan. Mau tes CPNS, kuburan rame. Lagi musim UN, kuburan rame. Ketika ada orang punya masalah, dia datang ke kuburan, terus berdoa. Yang dia minta Allah, tapi diiringi dengan keyakinan, kalau saya lakukan di sini cepat mustajab. Ini perbuatan bid'ah. Yang ketiga, dia berdoa untuk kepentingan pribadi di kuburan. Dia berdoa untuk kepentingan pribadi di kuburan yang dipanggil ahli kubur. Namun dia meyakini bahasanya Allah yang mengabulkan doanya, bukan ahli kubur. Sehingga maksud dia dengan berdoa di kuburan adalah ingin agar doanya diantarkan oleh penghuni kubur. Perbuatan seperti ini syirik akbar, menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Misalnya, ada orang mau nikahan, lalu dia ingin agar kegiatan nikahnya lancar, baik akadnya maupun resepsinya. Kemudian dia datang ke kuburan. Simba, nyuwun pangapunten, niki putune badhe rabi. Nyuwun pangestu, mintakan kepada Allah agar nanti Allah memberikan keberkahan bagi pernikahan saya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah nonton videonya ya. Ada orang yang berkomunikasi dengan bapaknya. Ini gue lagi seret duitnya, mintakan kepada Allah biar lancar rezeki saya. Ini saya juga lagi seret, ini punya masalah ini, mintakan kepada Allah agar ini. Dia komunikasi dengan penduduk kubur, dengan ahli kubur, dengan bapaknya yang sudah mati di kuburan, dengan harapan agar ruh ayahnya nanti akan menyampaikan doanya kepada Allah, kemudian dia lebih cepat mendapatkan pengabulan doa. Perbuatan ini syirik akbar. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Az-Zumar, ketika orang musyrikin ditanya oleh Nabi SAW, mereka menjawab, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Tidaklah aku menyembah kepada mereka kecuali tujuannya adalah agar mereka semakin mendekatkan aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat Yunus Allah juga berfirman, "Walladzina yad'una min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa yaquluna haula'i syufa'a'una 'indallah." Orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, padahal yang mereka sembah itu tidak bisa memberikan manfaat maupun madarat, mereka mengatakan, "Haula'i syufa'a'una 'indallah." Makhluk-makhluk ini nanti akan memberikan syafaat kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Syafaat di mana yang dimaksud? Syafaat dalam bentuk mengantarkan doa, agar doanya lebih cepat mustajab. Ini perbuatan orang musyrikin di masa jahiliyah dan disebut oleh Allah sebagai beribadah kepada selain Allah. Yang keempat, berdoa di kuburan yang dipanggil adalah penduduk kubur dengan keyakinan penghuni kubur ini bisa mengabulkan doanya. Ini tidak ada muslim yang melakukannya dan tidak ada orang kafir musyrikin yang melakukannya. Karena ini syirik rububiyah. Selama dia mengakui Allah yang Maha Kuasa, dia tidak akan melakukan praktek seperti ini. Maksud saya adalah orang yang meyakini Allah Subhanahu wa taala ada dan dia Maha Kuasa, dia meyakini yang mengabulkan doa hanya Allah. Sehingga dia tidak akan mungkin meyakini kalau penduduk kubur ini bisa mengabulkan doanya. Penghuni kubur tidak bisa mengabulkan doanya. Wallahu ta'ala. Baik, maka dari penjelasan tadi, yang dimaksud dengan bentuk tabaruk di kuburan yang sampai derajat bid'ah, dia mintanya kepada Allah tapi diiringi dengan keyakinan bahwa di tempat ini doa saya akan lebih mustajab. Dan ini tidak sampai masuk pada derajat kesyirikan. Wallahu a'lam. Siapa manusia-manusia yang pemahaman Islamnya dijamin benar? Para sahabat Nabi SAW dijamin benar. Siapa yang menjamin? Allah dan Rasulnya. Allah dalam ayat, Nabi SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih. Mana ayat yang menjamin bahwa para sahabat itu benar dan wajib kita ikuti? Banyak. Di antara yang jelas At-Taubah ayat 100, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Dan orang-orang yang mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Ini siapa? Para sahabat. Dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan kebaikan, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah, dan Allah siapkan bagi mereka sungai yang banyak mengalir, surga yang banyak mengalir sungai-sungai di dalamnya. Allah menjamin sahabat dengan jaminan ridha dan surga. Dijamin juga orang yang mengikuti para sahabat. Keridhaan Allah kepada mereka menjadi dalil pemahaman mereka tentang Islam benar, pengamalannya benar. Kalau salah mah atau diancam azab ya. Kita lihat ketika Nabi wafat,
Siapa wali Allah yang paling mulia di alam jagat raya ini? Ya Nabi Muhammad SAW. Kita lihat apakah para sahabat setelah Nabi wafat, mereka berbondong-bondong ke kuburan Nabi SAW untuk tawasul dan tabaruk? Tidak. Ketika beliau hidup, iya, para sahabat bertabaruk kepada tubuh Nabi, bahkan apapun yang dipakai, bekas-bekas yang dipakai oleh Nabi SAW. Ketika beliau wudhu aja, air wudhunya sampai diapakan? Diperebutkan bekas air wudhunya. Keringat beliau sampai ada yang mengumpulkan masuk ke dalam botol dan dijadikan minyak wangi. Tabaruk. Ya boleh tabaruk kepada Nabi SAW ketika beliau masih hidup, dan itu dilakukan oleh para sahabat dan oleh Nabi tidak dilarang. Yang menunjukkan kebolehannya ketika beliau hidup, ya. Tapi setelah beliau wafat, ada nggak seorang aja sahabat Nabi datang kemudian tabaruk dan tawasul? Tidak. Bahkan ketika cucu Nabi SAW, di bawah cucu apa? Setelah cucu apa? Cicit apa? Cicitnya. Cucu dari Ali bin Abi Thalib. Ali punya anak namanya Husain. Hasan dan Husain. Husain memiliki anak lagi. Namanya juga Ali. Ali Zainal Abidin. Dan itu pernah kita bahas ketika menerangkan kitab Tauhid, Qaul Mufid, syarah kitab Tauhid. Di sana cicit Nabi SAW melihat ada orang nyelinap-nyelinap. Kemudian ke kuburan Nabi SAW, kemudian bersolawat. Dilihat oleh cicitnya, lalu ditegur keras. Dari mana kamu? Saya dari Andalus. Kamu kesini ngapain? Untuk menyampaikan solawat kepada Nabi SAW, bukan untuk berdoa. Lalu dikatakan, sesungguhnya aku mendengar ayahku berkata, kata ayahku aku mendengar kakekku berkata. Ayahnya berarti siapa? Husain. Husain berarti kakeknya siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali menyatakan bahwa Nabi SAW berkata begini. Dilarang keras. Tidak boleh oleh cucitnya sendiri. Ketika ada seseorang yang datang sengaja ke sana untuk berziarah dalam rangka hanya menyampaikan salawat. Salawat dari mana saja boleh, ya. Tidak ada perbedaan. Nah, oleh karena itulah kita lihat amalan para sahabat seperti itu. Seandainya berbondong-bondong menziarahi makam manusia soleh adalah suatu yang utama, pasti kuburan Nabi sejak zaman dahulu pasti sudah, kata orang Sunda mah, tos lidig. Tahu lidig? Lidig itu nggak ada terjemahannya. Tempat yang selalu dipenuhi orang, dikunjungi orang itu sampai gitulah, tanahnya juga sudah jadi rata, jadi nggak ada rumput-rumputan, nggak ada tanam-tanaman. Lidik dia begitulah, ya. Ini enggak. Nabi tidak diziarahi oleh para sahabat secara rutin, oleh para tabi'in dan seterusnya, enggak. Lalu tiba-tiba ada orang generasi belakangan menganjurkan itu. Siapa yang kita ikuti? Yang kita ikutilah amalan para sahabat. Berdasarkan firman Allah tadi, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Dan orang-orang yang mengikuti para sahabat. Mengikuti apanya? Mengikuti pemahaman dan pengamalan Islamnya.